Ya, kita kembali lagi di Ngaji Sejarah dan kita lanjutkan pembahasan di video sebelumnya tentang PRRI. Kita langsung lanjutin aja ya soal pembentukan dewan-dewan di Sumatera. Kacaunya politik yang sudah saya bahas di video yang pertama itu kan kemudian memunculkan keresahan di kalangan militer daerah. Ditambah lagi tahun 1955 PKI berhasil jadi salah satu pemenang pemilu, tambah resah mereka. Secara PKI ini kan kemarin sudah kita bahas juga bahwa PKI ini musuh militer, musuh orang luar Jawa. Militer luar Jawa pasti jadi musuh mereka juga. Nah, maka tahun 66 sampai tahun 67 satu persatu dewan itu kan muncul di Sumatera. Ya awalnya cuma Dewan Banteng di Sumatera Barat. Ya atau ketika itu masih Sumatera Tengah lah. Pimpinan dari Letkol Ahmad Hussein yang dianggap sebagai pimpinan PRRI. Dan baru kemudian muncul dewan-dewan lain kayak Dewan Gajah Sumatera Utara, pimpinan Kolonel Simbolon ya kalau nggak salah. Kemudian Dewan Garuda Sumatera Selatan, pimpinan Letkol Berlian. Nah, dewan-dewan ini sebenarnya adalah kesatuan militer masa revolusi fisik atau waktu melawan Belanda tahun 45 sampai tahun 50. Tapi dihidupkan lagi dalam bentuk dewan-dewan itu. Tujuannya apa? Intinya sebenarnya dua. Satu, otonomi daerah. Dua, pembubaran PKI. Atau at least Presiden Soekarno jangan kasih ruang lah sama PKI ini buat berkembang. Itu aja tuntutan sebetulnya. Tapi ya karena nggak digubris jadi merembet kemana-mana. Dan waktu itu dapat dukungan dari tokoh-tokoh nasional kayak Safrudin Prawira Negara, mantan ketua PDRI, mantan gubernur BI yang pertama juga, kemudian Muhammad Natsir, Burhanuddin Harahap. Ini kan mendukung tuntutan mereka pada dasarnya. Nah, tuntutan-tuntutan itu kemudian mereka rumuskan dalam bentuk ultimatum Dewan Banteng yang ditujukan ke pemerintah pusat. Apa isinya? Satu, pembubaran kabinet Juanda dalam waktu 5 kali 24 jam. Jadi tuntutannya itu untuk membubarkan kabinet. Ini yang bikin pemerintah pusat marah juga. Gimana daerah bisa menuntut kayak gitu kan? Kemudian yang kedua, pemberian wewenang ke Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk membentuk kabinet nasional yang bebas dari unsur PKI. Kemudian yang ketiga, pengembalian posisi Soekarno sebagai presiden konstitusional atau sebagai presiden simbol persatuan yang tidak terlibat di dalam pemerintahan. Karena ketika itu Presiden Soekarno itu ya dia ikut-ikutan lah masuk ke dalam pemerintahan meskipun posisinya itu sebagai kepala negara bukan kepala pemerintahan. Nah, terhadap ultimatum ini pemerintah pusat itu bukannya melakukan kompromi atau melakukan diskusi atau ngajak ngobrol lah, tapi malah disikapi dengan keras. Daerah itu dianggap mulai melakukan pembangkangan dengan mengeluarkan ultimatum kayak gitu. Letkol Ahmad Hussein, pimpinan Dewan Banteng tadi malah dipecat dari TNI. Nah, reaksi keras kayak gitu ya bikin marah malahan bagi masyarakat di Sumatera Barat, terutama dari para dewan-dewan tadi. Letkol Ahmad Hussein pun bersikap keras, dibentuklah kabinet tandingan di Bukit Tinggi akhirnya gara-gara dapat respon keras kayak gitu. Persis di tempat PDRI juga pernah dibentuk tahun 1948. Nah, kabinet itu adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang pada 15 Februari tahun 1958 itu mereka dibentuk di sana. Mereka menolak tunduk kepada Perdana Menteri Juanda dan menunjuk Safrudin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri baru. Ya, tokoh-tokoh PRRI sih menganggap ini bukan gerakan untuk memisahkan diri dari Republik, bukan gerakan pemberontakan. Ya, cuma kalau udah ada penunjukan Perdana Menteri kayak gitu kan ya nggak bisa diterima oleh pemerintah pusat. Ini kan dianggap pemerintah pusat sebagai gerakan makar gitu. Tapi mungkin bagi PRRI ketika itu ya dianggap sebagai semacam apa ya? Ya semacam gertakan lah bagi mereka supaya tuntutan mereka itu dipenuhi, kira-kira begitulah. Akibatnya apa? Akibatnya Bung Karno memerintahkan untuk menangkap para tokoh PRRI
karena dianggap sebagai makar. Yang nanti buntut dari peristiwa ini jadi panjang, kayak eksodus orang-orang Minang, terus trauma masyarakat Sumatera Barat sama tentara. Mereka itu kan dalam waktu yang agak lama ketakutan sama tentara itu. Sampai pembubaran Masyumi. Bahkan mungkin mungkin ya, ini perlu diteliti juga ya, mungkin atau barangkali tidak pernah menangnya PDIP di Sumatera Barat itu ada kaitannya sama peristiwa ini. Ya sebenarnya sih pernah, cuma jarang banget. Tahun 2020 kemarin kan Bu Mega sempat ngeluh kan, sempat ngomel-ngomel kalau PDIP ini kok kayaknya susah banget menang di daerah Sumatera Barat. Ya nggak tahu ini ada hubungannya apa enggak sama kasus PRRI ini atau gimana, nggak tahu juga. Karena penumpasan yang dilakukan oleh APRI, Angkatan Perang Republik Indonesia pada waktu itu kan ngeri, sampai meninggalkan trauma berkepanjangan di masyarakat sana. Dan banyak kan orang-orang Minang itu kemudian pindah keluar dari Sumatera Barat khususnya, dan mengganti nama mereka. Ya mungkin kalau istilah sekarang mereka mendapatkan bullying lah ketika itu, mendapatkan perundungan karena terkait dengan PRRI. Nah mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak Safruddin Prawira Negara ini kan pejuang kemerdekaan yang menyelamatkan Republik ketika Bung Karno dan Bung Hatta itu diasingkan oleh Belanda dengan PDRI-nya tahun 48 itu. Kok mau-maunya jadi Perdana Menteri PRRI? Ya jawabannya kita kembalikan ke suasana politik tahun 58 itu, di mana PKI semakin menguat, semakin berpengaruh, semakin erat dengan Bung Karno. Kemudian ya semakin berkembang lah PKI ketika itu, dan dalam yang bagi orang-orang anti PKI itu perkembangan yang mengkhawatirkan. Akibatnya apa? Akibatnya tokoh-tokoh Masyumi yang notabene itu musuh bebuyutan PKI itu kan terus mendapatkan tekanan dan serangan dari PKI, terutama yang ada di pusat di Jakarta. Dan dari keadaan yang udah nggak bisa dikendalikan ini, tokoh-tokoh Masyumi itu kemudian menyingkir dari Jakarta. Bagi mereka yang asal Sumatera, pulang kampung lah mereka ke Sumatera, kayak Pak Safruddin, Pak Natsir gitu. Dan dari keadaan seperti itu juga mereka akhirnya bergabung dengan PRRI. Tetapi ya itu, mereka tidak pernah mengakui bahwa mereka ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia. Terus kalau dibilang apakah PRRI ini melakukan tindakan makar, melihat profil orang-orang di dalamnya itu agak sulit buat percaya kalau mereka akan melakukan makar. Ya gimana, masa Pak Safruddin yang menyelamatkan Republik ini pas agresi militer mau makar? Masa iya Pak Natsir yang mencetuskan mosi integral yang kemudian mengubah Indonesia dari federal menjadi kesatuan itu mau makar? Kan gak masuk akal, iya kan? Kalau yang terlibat cuma 1-2 tokoh ya mungkin oke, karena mungkin dia masih ingin kekuasaan ini, kekuasaan itu gitu kan, kayak kasus mantan Perdana Menteri kita Amir Syarifuddin yang membentuk FDR terus duet sama Musso tahun 48. Lah PRRI ini kan banyak, dan track recordnya itu bukan track record orang-orang yang haus kekuasaan. Jadi ya agak sulit lagi-lagi kita mempercayai bahwa PRRI adalah gerakan pemberontakan. Ya mungkin saya akan mengutip statement dari Pak Taufik Abdullah lah, bahwa PRRI ini di atas kertas memang makar, karena membentuk pemerintahan tandingan, menunjuk Perdana Menteri baru gitu. Cuma dari pemerintahan tandingan itu kan nggak ada gerakan apa-apa, nggak ada gerakan agresif kayak yang dilakukan Kartosuwiryo misalkan dengan Darul Islamnya, nggak ada gerakan kayak Musso dengan PKI-nya, dan juga Amir dengan FDR-nya, dan tokoh-tokohnya kan juga nggak dieksekusi kayak Kartosuwiryo dan Musso kan, penyelesaian PRRI ini. Jadi dari peristiwa ini kita tidak hendak membenarkan apa yang dilakukan oleh Letkol Ahmad Hussein dan kawan-kawan dengan membentuk pemerintahan tandingan, tetapi kita cobalah memahami kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Ya kita cobalah menempatkan sejarah itu secara proporsional. Gitu ya. Ya mungkin seperti itu, cukup video untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih.